Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Untuk hari ini kita bakalan ini ya, berburu kopi nikmat di pagi hari. Kebetulan kita start di subuh ya, setelah pada subuh kita coba keluar-keluar di daerah sekitaran Lamongan ya. Kalau enggak nanti di sekitaran Sukodadi. Kita coba cari kopi yang enak gitu ya, yang mantap. Biasanya kalau ngopi paling jos dan paling sip itu di subuh ya guys. Akan geber ya, si gesek es ini ya, sambil menikmati enaknya subuh. Aku lupa untuk nurunin ininya ya, ketinggian lampunya. Mudah-mudahan nggak disemprot orang ini di pinggir jalan. Sebenarnya ini normal sih jaraknya ini. Ini sudah jarak terendah gitu loh. Halogen itu nggak ramah guys buat pengendara lain, karena masih banyak kan ya pengendara-pengendara yang menggunakan bohlam biasa gitu. Jadi kalau misalkan kena halogen itu udah nggak ada bedanya kayak menggunakan yang lampu tembak itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, halogen semua mas ya. Makanya aku sering paling pinggir gitu untuk mengantisipasi biar nggak disemprot orang. Tadi malam sebelum istirahat aku udah prepare sih, cuman lupa. Tuh kalian bisa lihat sendiri halogen kalau lewat nembaknya kayak gimana. Oke, terpantau cuacanya cukup dingin ya. Kalau jaketnya sih enggak, ini bener-bener bisa nahan dingin. Tapi ini yang enggak bisa nahan dingin adalah celana ya. Anginnya sih nggak seberapa. Sekarang kita masuk ke daerah ini, Desa Karang ya. Ternyata saya ngopi di dalam sana, di gang-gang daerah sini nih, depan ini. Ini sudah masuk desa ini, Siman. Kembangan sih, tapi ya wes Kembangan itu cuman sedikit, lebih ke Simannya lah gitu. Nah, di daerah sini nih biasanya aku dulu kalau ngopi sama teman-teman itu pun baru kenal yang namanya nongkrong ngopi. Kalau nggak gara-gara teman-teman dulu itu ya mungkin ya itu tadi, nggak bakalan kenal yang namanya nongkrong ngopi. Oke, terpantau sekarang jam 5 ya. Tadi kita start sekitaran jam setengah 5 lah. Bukan start setengah 5 sih, 5 kurang seperempat mungkin. Tapi dari ini sih jam 4. Kalau nggak salah di subuhnya itu hampir setengah 5. Kalau nggak mantengin jam juga. Bangun jam 3, niat ngambil konten dulu beberapa gitu di sekitaran sini, ngopi, pulang, lanjut gawe. Enak banget guys, gesek. Santai, nggak ngoyo ya kan. Buat santai oke, buat ngapasnya mode racing juga oke ini motor. Ya nggak ini sih ya, pastinya nggak nyesel gitu loh kalau habis beli ini. Itu aja sih. Soalnya kadang itu aku dulu itu sering udah beli kan, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Biasanya itu paling ini tuh kalau gini udah beli ya, modelnya sih kelihatan kayak sport banget itu loh, racing banget. Giliran pas dipakai di jalan ternyata cuman cocok untuk gaya doang gitu loh.
Oh, tapi kalau buat ngebut, entah itu ngebut buat ngebut ngawur atau buat ngebut ngejar waktu, itu nggak bisa kok, soalnya motornya ini dulu. Tapi kalau sekarang sih mah ngebutnya bener-bener terkontrol sih. Kalau nggak bener-bener sepi banget, aku jarang banget speeding. Nanti kalau misalkan udah bosen yang S, insya Allah paling kalau ada dana ya kita rombak ke versi R ya. Soalnya itu cita-cita terakhir sih, dalam arti kalau urusan sepeda motor memang pengen. Dari kecil itu kan sering clipping tuh, sering ngumpulin clipping koran yang ada gambarnya hasil balapan. Kalau nggak gitu koran-koran yang otomotif yang ada gambar-gambar motor itu biasanya tak kumpulin, tak clipping, tak tempelin di buku. Nah itu hobiku dulu. Jadi istilahnya aku belum kecapean untuk punya motor yang berfairing. Kemarin mau ngambil itu takutnya nanti nggak kepake gitu loh motornya. Belum apa-apa sudah kecapean duluan. Makanya aku nggak ngambil yang tipe R, tipe S dulu lah. Adaptasi motornya dulu, kalau udah cocok dengan S, udah enak dengan mesin dan handling, kontrol dan lain sebagainya. Kalau misalkan pengen ke R, ada rezeki ya kita rombak. Kebetulan di dealer yang di Indrapura punya apa sih, ada akses, maksudnya kita bisa kok minta tolong pihak sana untuk dibuatkan dudukan. Kan problem kalau mau convert dari S ke R itu cuma satu, yaitu kita harus bikin dudukan untuk tanduk rusanya itu, untuk depan itu, penyangga spion, dan juga untuk tempat firing yang depan, undercrowl, bukan firing, undercrowl yang depan. Nah itu, jadi kalau misalkan pihak mekanik yang sana mau nerima itu, wah itu seneng aku. Soalnya kita nggak was-was sama satu hal yang bikin aku was-was. Kalau misalkan mau ngelas bikin dudukan undercrowl itu, satu, itu tempatnya dudukan itu deket banget sama yang, aduh ini barusan guys, nggak kelihatan itu dudukannya itu deket banget sama yang namanya nomor rangka ya, hampir lupa aku namanya itu barusan. Jadi dia tuh deket banget sama dudukannya nomor rangka. Nah karena dia deket banget itu aku jadi khawatir, soalnya itu rawan. Kalau misalkan kesenggol sedikit aja itu nomor, urusannya nanti kalau pas kalian gosok di kepengurusan 5 tahun untuk STNK, perpanjangan STNK ya, bukan pajak ya. Kalau pajak kan tahunan tuh, tapi kalau STNK 5 tahun tuh. Nah kalau pas waktu perpanjangan STNK itu kalian bakalan diblok, nggak bisa, bermasalah itu untuk nomor rangkanya biasanya gitu guys. Makanya aku cari aman dulu lah, cari dulu info dan lain sebagainya yang apa istilahnya benar-benar aman lah, safety lah ya pengerjaannya yang bisa ngerjain. Kebetulan aku ngobrol-ngobrol terus kemarin pas waktu interview itu beliau ngomong gini, ada kemarin itu minta tolong kita urusin, cuman ya gitu belum sempat kita kerjain karena masih kan repot tuh, masih banyak kerjaan di sini. Karena orangnya sudah buru-buru, jadi ya mau nggak mau nggak jadi di sininya. Tapi kalau mau gitu lah, kita bisa kok, katanya gitu, mereka bisa ngerjain. Cuma ya gitu, jangan buru-buru, jangan dikejar waktu juga. Soalnya aku sendiri nggak ada rekan atau partner yang punya gesek R, otomatis juga bingung nanti ngukurnya. Ya bisa juga sih melalui video yang sudah pernah aku shoot beberapa kali juga. Aku sengaja memang shoot di bagian rangka, yang bagian
jalur tanduk rusak. Kalian bisa cek di video-videoku kalau ada GSX-R yang tershoot, pasti aku shoot utamanya di jalurnya tanduk rusak itu. Itu memang sengaja kalau misalkan aku sewaktu-waktu butuh dipakai buat ini ya, dipakai buat apa istilahnya, mau dijadiin ke R, jadi aku bisa ngitung perkiraannya. Cuman ya kurang presisi sih kalau cuman ngandelin via video doang, menurutku ya, itu versi menurutku. Oke, kita sudah melewati jalan yang nggak enak. Tadi itu jalannya di belakang itu nggak enak, itu udah bertahun-tahun nggak diperbaiki. Ini udah tinggal yang terakhir, ini jalan nggak enaknya. Dari sini baru jalan enak. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan sudah terlanjur beli S tapi jiwanya jiwa R, kalian bisa hubungi dealer terdekat minta tolong. Tapi ya gitu, biasanya proses lama, kerjaan banyak guys. Karena yang apa istilahnya, pemasangan untuk dudukannya itu kan harus jelas, dan dealer Suzuki tidak menyediakan las-lasan. Jadi harus nyari di tempat luar yang rekomendasi. Nah, kalau misalkan orang dealer sendiri yang bawa, otomatis kan nggak ngasal gitu loh, ada ukurannya dan presisinya pasti juga diperhatikan, dipantau gitu loh. Ya gitu sih. Jadi menurutku aku lebih tenang gitu loh istilahnya itu kalau kalian ngerjain di sana. Itu aja. Oke, sekarang kita ada di pertigaan Pucuk ya, masuk ke jalan besar. Terpantau sangat sejuk sekali. Cuman ini di luar dari perkiraanku sih, kalau jam segini bakalan padat merayap. Soalnya seingatku jam segini tuh harusnya kosong. Wah, ini ada mbak-mbak gemes. Itu cukup bahaya ya pakai rok kayak gitu ya, klewer-klewer sampai ke samping nggak dipegangin, bisa nyantol-nyantol di samping-sampingnya itu. Ya tahu sendiri kalau urusan cantol-penyantol kan. Bentar guys, kalian bisa baca tulisan di depan nggak? Itu tulisannya Kokopran loh, bukan Cocopran, tapi Kokopran. Es Kokopran, Kokopran. Nah ini nih depannya SGM Sukodadi. Ini masuknya Semarang sih. Di dekatnya Bonansa ini nih ada warkop di pertigaannya itu. Sebelah kiri.